Pemirsa, ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC merilis rekaman peluncuran rudal balistik jarak menengah jenis Qadr dan Emad yang diarahkan ke wilayah Israel. Aksi ini diklaim sebagai serangan balasan atas rangkaian serangan sebelumnya yang disebut melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Situasi ini memicu kekhawatiran global, mengingat eskalasi konflik yang semakin meluas dan berpotensi menyeret lebih banyak negara ke dalam pusaran ketegangan. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Dalam rekaman yang dirilis media pemerintah Iran dan dikutip oleh sejumlah kantor berita internasional, terlihat beberapa rudal balistik diluncurkan dari lokasi yang dirahasiakan. Rudal tersebut disebut sebagai jenis Qadr dan Emad, dua sistem rudal balistik jarak menengah yang menjadi bagian dari kekuatan strategis Iran. IRGC menyatakan bahwa peluncuran ini merupakan bagian dari operasi militer balasan terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah Iran. Serangan sebelumnya diklaim telah menyasar sejumlah fasilitas strategis di dalam negeri Iran, meski rincian lengkap mengenai kerusakan dan korban belum dipublikasikan secara luas. Tidak hanya mengandalkan rudal balistik, IRGC juga menyebut telah melancarkan serangan drone dalam skala besar. Kombinasi antara drone dan rudal jarak menengah ini disebut sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas dan daya jangkau serangan. Beberapa pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah dilaporkan turut menjadi sasaran. Di antaranya pangkalan di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Pentagon mengenai tingkat kerusakan maupun korban akibat serangan tersebut. Sementara itu, pemerintah Israel meningkatkan status kewaspadaan nasional. Sistem pertahanan udara seperti Iron Dome dan sistem pertahanan berlapis lainnya dilaporkan diaktifkan untuk mengantisipasi potensi serangan lanjutan. Warga di sejumlah wilayah juga diminta untuk tetap berada di tempat perlindungan jika sirene peringatan berbunyi. Ketegangan ini semakin memuncak setelah sebelumnya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan komitmen mereka untuk melumpuhkan kemampuan rudal Iran. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap program persenjataan dan aktivitas militer Teheran di kawasan. Para analis menilai, penggunaan rudal balistik jarak menengah seperti Qadr dan Emad menunjukkan pesan politik dan militer yang kuat dari Iran. Rudal jenis ini memiliki jangkauan yang mampu mencapai target di berbagai negara kawasan Timur Tengah, sehingga meningkatkan risiko eskalasi regional. Di sisi lain, komunitas internasional menyerukan penahanan diri dari semua pihak. Perserikatan bangsa-bangsa dan sejumlah negara Eropa mendesak agar konflik tidak berkembang menjadi perang terbuka yang lebih luas. Mereka menekankan pentingnya jalur diplomasi untuk meredakan ketegangan yang semakin memanas. Pengamat hubungan internasional menyebut bahwa konflik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan, tetapi juga ekonomi global. Harga minyak dunia berpotensi mengalami lonjakan signifikan mengingat kawasan Timur Tengah merupakan salah satu pusat produksi energi terbesar di dunia. Situasi di lapangan pun terus berkembang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda deeskalasi yang signifikan. Kedua belah pihak sama-sama menyampaikan pernyataan tegas dan menunjukkan kesiapan militer masing-masing. Masyarakat internasional kini menanti langkah selanjutnya dari para pemimpin dunia. Apakah akan memilih jalur diplomasi atau justru memperbesar eskalasi yang berisiko, memicu konflik berskala lebih luas? Pemirsa, perkembangan situasi di Timur Tengah ini menjadi perhatian serius dunia internasional. Eskalasi antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi membawa dampak besar, tidak hanya bagi kawasan tersebut tetapi juga bagi stabilitas global. Kami akan terus menghadirkan informasi terbaru dan terpercaya terkait perkembangan konflik ini. Tetap waspada terhadap informasi yang beredar dan pastikan Anda mengikuti sumber berita yang kredibel. Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di laporan berikutnya.